Dibaca ayat itu kita oleh anak muda yang mabuk you know, betul? Sebab ayat tentang mabuknya lega betul Allah. Dia punya salah belum begah, mohon buku imam koreksi. Ilung hana malim. Ayat tentang mabuk lega betul Allah. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Ayat pun kebetulan tentang mabuk. Orangnya baca ayatnya lihat anak muda yang mabuk-mabuk. Li agen-agen tabe. Dibaca tabe kira oi. Hai na ayat ane na salah budaya oi kun. Ya, gitu. Putra, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ketika orang bertanya kepadamu hai Muhammad tentang khamar dan judi, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan pada keduanya itu ada manfaat, ada dosa dan ada manfaat. Desana manfaat bina. Ayatnya. Entang jinonya menjadi buka Quran mentang ayatnya. Kan? Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi desya kerana Allah lebih raya daripada manfaat. Ia awak pegahnya, dia pegah desya ya. Itu yang manfaat kan? Dalam Quran ke pegah nama manfaat. Itu itanya orang nampung Quran ada dia bentah dayan. Tak baca Quran, hana gaji arti Quran, ada pu, manfaat ke? Hang pati katanya ada ku ke? Itu. Tak ada. Padahal ayatnya hana berlaku le. Pajan hana berlaku ketika katran ayat kedua kana berlaku le dia. Bahkan dulu bekas sejarah becuk kan depu. Bahkan mungkin kan depu. Orang Arab, orang yang senang mabuk-mabukan dan berjudi, itu pekerjaan utama mereka. Maka watenyan kalau menarangan baru pegah hinan nama manfaat, hinan nama mudarat. Sehingga orang-orang yang termasuk orang yang katamang Islam pun watenyan mantang mabuk. Apakah golong dilarang lah agama? Pegah agak lagi tulis bab rokok. Dia nyopir kau ahli tab. Ke macam itu leo. Peringatan pemerintah merokok dapat merusak je segala macam. Kan kalau menalerang baru peringatan. Maka orang nak upir kok. Ada tulis gambar macam tu gambar. Kan? Sebab kalau menarangan dipegah dengan yang rokok bahaya, rokok juga kanker, rokok juga pula, rokok juga pulih. Sama lagi kurang lebih lagi ayatnya. Maka orang watenyan sahabat-sahabat Rasulullah yang kata Islam watenyan yang mabuk-mabuk je. Sampai suatu saat kejadian salah seorang sahabat Nabi gitu semayang balik mabuk gitu semayang pokoknya balik mabuk gitu semayang gedang imum orang dia gedang imum orang mabuk orang dia tapi biar pakai je no gedang imum kondisi orangnya mabuk waktu gedang imum dia baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Betul lah? Salah. Nah yang tinggal watelir semayang dilapor le Nabi, dilapor le sahabat yang dia ke makmum buat Nabi, ya Rasulullah ikamu tanya semayang maghrib yang dengimum si pulan ya Rasulullah baca surat Al-Kafirun hanai kun la a'budu ikun tinggal tambah huruf kan hanai kun karena bunuh tengah putar-putar ke tengah memang tinggal beda datang makna qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir seharusnya la a'budu, kami tidak mau menyembah apa yang kamu sembah. Berarti tinggallah berarti kamu bersembah putra yang kata mereka kan beda
Gilapor Pak Nabi. Maka waktu dia gilapor Pak Nabi, turun ayat kedua tentang minuman keras. Putra turun ayat kedua, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu melaksanakan solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah berlaku ulama ayat ni. Yang pun benar. Hanale. Nyo dalam istilah orang merenung ilmu tafsir, kagementho hadaji. Gementho hukum, kan gementho ayat. Taban tu na yang gementho ayat. Nyo gementho hukum. Hukum matra ayat pun yang mengatakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, hanali berlaku hukumnya. Ayat mentang. Yang berlaku untuk jinos yang atas, yang kedua. Baik semayang menyo dalam keadaan mabuk. Menyo hendak semayang dia mabuk berarti mentang. Ya. Ketika iman umat ketika itu sudah mantap, baru turun ayat yang kelih. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Jelas. Ya, kata ayat yang kelih, yang kedua ada yang kepun hendak berlaku. Amar, minuman keras, mengundi nasi, macam-macam, rijsun najih fajtanibu, kebah kenal Allah. Maka hati-hati dalam memahami Al-Quran.